Hari ini kita akan melanjutkan materi mengenai induksi elektromagnetik, yaitu penerapan induksi elektromagnetik. Pada transformator, pertama pada transformator. Transformator itu ada dua ya, ada transformator step up. Step up digunakan untuk menaikkan tegangan. Nah, satu lagi step down. Nanti kebalikannya ya, digunakan untuk menurunkan tegangan. Nah, untuk transformator yang ideal, yang efisiensinya, ini simbol efisiensi ya, sama dengan 100%, berlaku persamaan ini. Ini adalah tegangan primer dibagi dengan tegangan sekunder sama dengan kumparan atau jumlah lilitan. Kumparan primer dibagi kumparan sekunder. Jadi di sini primer, sekunder, sekunder. Nah, itu sama dengan arus. Harusnya kebalik ya. Tadi primer. Nah, ini kalau arus dia sekunder dibagi arus primer. Pada transformator berlaku daya yang masuk itu sama dengan daya yang keluar. Ya, kembali rumus daya itu adalah tegangan dikali kuat arus. Jadi tegangan primer dikali arus primer itu sama dengan tegangan sekunder dikali arus sekunder. Atau kalau kita buat dalam perbandingan, tegangan primer dibagi tegangan sekunder itu sama dengan arus sekunder dibagi dengan arus primer. Nah, ini kalau kita kali silang sama dengan seperti yang di atas. Ini ya. Sekunder-sekunder, ini primer-primer. Nah, daya primer itu adalah daya yang dihasilkan oleh sumber tegangan atau sumber daya seperti contohnya PLN. Nah, kalau daya sekunder itu yang keluar atau yang dipakai oleh alat, misalnya lampu. Nah, efisiensi itu sama dengan daya sekunder dibagi dengan daya primer dikali 100%. Atau boleh juga daya yang keluar dibagi dengan daya yang masuk dikali 100%. Ini daya yang hilang. Daya yang hilang itu daya yang masuk dikurang daya yang keluar. Atau kalau kita pakai yang ini, kita substitusi ke sini, maka ini tadi kan Pout ya, yang ini. Itu sama dengan daya yang masuk dikurang daya yang hilang. Jadi efisiensi boleh juga daya yang masuk dikurang daya yang hilang dibagi dengan daya yang masuk dikali 100%. Nah, ini keterangannya. P-in, daya yang masuk satuannya watt, Pout. Daya yang keluar satuannya watt, PH, daya yang hilang atau yang digunakan. N, efisiensi transformator. Nah, pada generator, GGL induksinya sama dengan negatif N dikali dflux per dt. Jadi, ini sama dengan pelajaran yang sebelumnya ya, bahwa delta flux, perubahan flux dibagi perubahan waktu itu sama dengan dflux dibagi dengan dt. Ini simbol dari turunan ya, turunan yang dipelajari di matematika. Jadi GGL induksi boleh juga ditulis negatif N dikali dflux per dt ya. Nah, ingat kembali flux itu adalah BA dikali cos theta. Jadi bisa kita jabarkan lagi, GGL induksi sama dengan negatif N dikali A turunan dari B cos omega T dibagi dt. Nah, ini hasil dari turunannya. Ini negatifnya ini menunjukkan arahnya, arah GGL induksinya. Turunan dari cos itu sin ya.
Makanya di sini ini turunan cos itu kan negatif sin kan, dikalikan ke depan jadi positif ya. N dikali, ini banyaknya kumparan atau lilitan, dikali B medan magnet, dikali A luas, dikali dengan sin omega T. Omega itu kecepatan sudutnya ya. Jadi GGL induksi itu juga sama dengan GGL induksi maksimum dikali sin dikali sin omega T. Ini keterangannya. Ini GGL induksi, satuannya volt, N banyak lilitan, W itu omega ya, ini dibaca omega, kecepatan sudut, satuannya radian per sekon, A luas kumparan, meter kuadrat, B induksi magnet, Tesla atau Weber per meter kuadrat. Ini GGL maksimum, satuannya juga volt. Nah, supaya lebih paham, kita aplikasikan ke contoh soal ya. Nah, di sini ada sebuah transformator step up, berarti ini menaikkan tegangan dengan perbandingan lilitan primer dibagi lilitan sekundernya sama dengan 1:5. Daya yang dihasilkan pada sekundernya adalah 12 kW dengan kuat arus 0,6 A. Yang ditanya adalah besar tegangan primer. Nah, yang diketahui perbandingan lilitan primer berarti NP ya, NP dibagi atau dibandingkan dengan NS itu sama dengan 1:5. Daya yang dihasilkan pada sekundernya, daya sekunder 12, ini kan kilo ya, kalau diubah ke watt 12.000 watt. Watt arusnya di 0,6 ampere. Ini masih bagian dari sekunder ya. Daya yang dihasilkan pada sekunder 12 kW dengan kuat arus 0,6. Berarti ini arusnya punya si S atau sekunder. Yang ditanya adalah besar tegangan. Tegangan atau beda potensial sama. Besar tegangan primer, berarti ini T. Oke. Berarti yang ditanya yang ini ya. Nah, yang pertama kita cari apanya? Yang pertama kita cari adalah si PS, karena nanti dia mau kita bandingkan dengan si PS ini ya. PS sama dengan jadi kita pakai yang ini dan yang ini. Tegangan itu sama dengan kuat arus dikali daya. Balik. Tegangan itu adalah daya dibagi dengan arus. Dayanya 12.000 dibagi dengan 0,6. Berarti dapat 2 kali 10 pangkat, ini pangkat 3 ya. Ini kan yang di bawah naik lagi jadi positif nanti ke atas. 10 pangkat 4 volt. Oke, setelah ini si PS-nya udah ketemu, berarti kita pakai tegangan primer dibagi tegangan sekunder sama dengan kita pakai yang mana? Yang N atau yang I? Kita pakai yang N ya, karena N itu diketahui. NP dibagi dengan NS. Oke, ini yang ditanya, ini udah ketemu. Lilitan primer bagi sekunder itu 1/5 ya. Berarti ini kita kali silang aja. 2 kali 10 pangkat 4 dibagi dengan 5. Itu sama dengan 4 dikali 10 pangkat 3 volt atau 4000 ya. Jadi tegangan primernya atau yang dihasilkan oleh sumber adalah 4000 volt.
Selanjutnya kita ingin mengubah tegangan AC 220 volt menjadi 110 volt. Berarti ini step down ya, karena menurun ya. Dengan suatu transformator, tegangan 220 volt tadi dihubungkan dengan kumparan primer yang mempunyai 1000 lilitan. Kumparan sekundernya harus mempunyai berapa lilitan, itu maksudnya ya. Jadi, nah ini AC, berarti alat ya, berarti ini yang sekundernya. Sekundernya menjadi 110 volt. Berarti tegangan sekunder 110 volt. Tegangan primer 220 volt. Dihubungkan dengan kumparan primer, berarti ini lilitan si primer ya, NP sama dengan 1000 lilitan. Yang ditanya adalah kumparan sekunder. Oke, kita pakai rumusnya yang ini tadi ya. Yang dikasih tahu apa? Ini ada tegangan sekunder, tegangan primer, lilitan primer. Nah, ini yang ditanya. Oke, kita tulis kembali rumusnya. NP dibagi NS. Oke, ini 220 dibagi sekundernya 110. Ini 1000 dibagi NS. Ini bisa langsung kita bagi dengan ini 2 ya. Nanti kita kali silang 2 NS sama dengan 1000. Berarti NS-nya kedua ruas dibagi 2. Berarti NS-nya 500 lilitan ya. Kita lanjut. Suatu kumparan terdiri atas 400 lilitan berbentuk 4 persegi panjang dengan ukuran 20 cm x 5 cm. Kumparan ini bersumber putar tegak lurus medan magnet sebesar 0,18 Tesla dan diputar dengan kecepatan sudut omeganya 60 radian ya. Yang ditanya adalah besar GGL maksimum. GGL maksimum ini ya, max. Itu yang ditanya. Ini omega kecepatan sudut. Ini adalah A, ini adalah medan magnet B. Kita cari GGL induksinya dulu ya. Ini N tadi, N. Banyak lilitan. Jadi kita pakai rumus yang ini. GGL induksi N dikali B dikali A dikali omega sin omega T. Nah, ini kan tegak lurus. Kalau tegak lurus sudutnya 90 derajat ya. Maka sin 90 sama dengan 1. Oke, lilitannya ada 400. Medan magnetnya 0,18. A-nya itu ini dalam sentimeter ya. Nanti harus kita ganti. Ini A-nya 100 cm kuadrat ya. Berarti kita kali 10 pangkat negatif 4 supaya jadi meter. Jadi kali dengan omega 60. Ya, hasilnya sama dengan 43,2 volt.